langsung saja Ranger Remas dan Lim Kocol take it away. Thank you so much, Nevin, Papulung, dan Profesor KB. Tentunya Ranger Mas bersama dengan Lim Kocol yang akan memandu kalian di match kedua kita. Pertemuan antara perwakilan Indonesia kita yang sedang berjuang sekarang berhadapan dengan tim yang memang patut diwaspadai juga, Siusun. Bukan menjadi hal yang mudah, tapi kita akan tetap mendukung dan mengawal Fnatic Onyx. Yes, ini dia harapan terakhir untuk seluruh Sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia. Dan mampukah mereka menjalankan rencana atau mereka mendapatkan bencana? Jangan lupa hashtagnya, Ji. Satu misi MSC. Itu dia yang harus selalu dikumandangkan. Edit Romer, oke, sesuai apa yang diprediksi kepada para panelis kita tadi. Karena Lutfi ini memang, mungkin buat yang belum tahu ya teman-teman, Lutfi ini dari MDL. Ketika di MDL, powernya dia tuh Arlot. Iya. Arlotnya dia tuh berasal Lancelot. Ya, itu Lim dari pertama dia muncul lo udah bilang ke Koji tuh Lutfi ngeri banget. Dan bahkan ini dia Gold Laner tanpa mahkota. Oke, cewek. Yang dimana dia selalu memberikan pressure yang sangat luar biasa, Lim. Iya. Kali ini dengan Haritnya membuka Savage pertama juga loh. First blood. Tentu akan ditekan dari Soul, nampaknya karena masih ada Nyango di sana. Flicker for revenge, nampaknya Kipoy tidak akan membiarkan begitu saja. Lepas dari pandangan dan jangkau dari tim Fnatic Onyx. First blood di tangan dari Kipoy. This is your boy. Itu dia, tanpa mendapatkan korban satupun ya. Ini bagus banget sih, Coach Shadow ditahan loh Ji sama Kairi-nya. Dia nggak buru-buru langsung masuk lagi. Tapi ya memang sih akhirnya Soul tetap selamat dari Kairi, tapi enggak untuk selamat dari Kiboy. Tapi tentunya Lim, sebenarnya kalau ngelihat Hayabusa, aku selalu dari dulu ketika ada Hayabusa dari Kairi, ketika dia belum bermain untuk tim Indonesia sekalipun, aku suka ketika berhadapan dengan dari League dari Albert. Udah itu doang. Match up-nya ya. Match up-nya itu dua itu tuh yang selalu ada di bayang-bayangan aku. Karena dua-duanya punya permainan seni yang berbeda. Iya, primadona assassin lah. Tapi turtle pertama langsung setup Kairi. Tapi tentunya kali ini dengan oh my god, take over out of nowhere. Kairi tidak terlalu kali ini berhasil mendapatkan turtle dan bahkan mereka berhasil dulu lantakan dengan adanya Kiboy tanpa ada flicker. Meanwhile di belakang sana dari Ampy the King masih mau lebih dan para pasukan dari tim Fnatic Onyx bisa membalasnya satu poin kill. Tapi tentu untuk kali ini masih kerugian di tangan dari Fnatic sangat jauh. Pergerakan tiba-tiba dari Siusun yang berhasil take over ke arah Turtle tadi membuahkan hasil begitu baik. Walaupun memang MP The King harus tumbang, tapi 2 poin kill diungguli loh dari MP The King-nya nih. Dia pegang 2 poin killnya, dia dapetin last hit ke arah Turtle-nya tadi. Snowball mungkin bisa saja terjadi untuk Siusun. Ya, MP The King kali ini mencoba untuk menunjukkan siapa The King-nya di atas sang Raja Langit. Nah ya, jangan lupakan Boxy The King juga, dia King juga Ji. Iya, betul juga. Tapi lihat pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap sosok dari seorang MP The King. Tapi sayang sekali dengan pinpoint mereka berhasil melepaskan bayangan dari Shadow Kill dari seorang Kairi. Oke, mungkin memang langsung serius Kairi, lihat ya. lepas ya tadi ya. Iya, langsung mode serius ya. Mode seriusnya Kairi nggak jongkok kan? Enggak tahu tapi lebih tahu. Tapi ya untuk Kiboy sendiri dia buka di depan Implosion. Implosion dikeluarkan, free hit untuk seorang cewek dengan banner yang berhasil dihindari. Tapi Kiboy membuat for defensive membuat para pasukan dari tim Siusun. Mereka kembali karena ada Lutfi out of nowhere, final slash yang on point. Sosok rookie yang datang ke international scene memberikan kembali karena ada pakan macam-macam yang bergerak dari MP The King. Sayang masih terlalu cepat untuk bisa menyelamatkan Kiboy. Tapi the best yang dilakukan dari Lutfi kita lihat di sini. Itu dia. Final slash is on point. Itu datang dari bawah loh. Memang sih dia kehilangan satu wave dari minion. Langsung terlihat senyuman indah dari Lutfi yang hadir tadi untuk mengamankan 2 poin kill juga. Karena ini mulai tersiksa lah bisa dibilang dari teman-teman Siusun dari poin killnya. Dan belum hancur juga, di bawahnya masih aman lah. Cuman sedikit terkikis aja dari Bulsun. Nggak heran ya, Lutfi ini dia di coaching langsung oleh Habibie Boots. Habibie Boots, iya benar. Habibie Boots yang membuat dirinya benar-benar menjadi salah satu top level EXP lane yang ada di Indonesia. Kita harus akui, Lim. Iya, karena ya dia juaranya Ji. Kalau bukan dia top levelnya ya siapa lagi gitu loh. Internasional. Itu dia. Dan gameplaynya benar-benar bersinar dari kemarin. Ini first time international eventnya Lutfi berarti? Iya dong. Oke, kita akan lihat nih. Tapi kelihatannya sih nggak demam panggung ya. Nggak ada panggung. Dari senyumannya tadi. Tapi kalau dari item, Thunderbolt first item. Ini item yang cocok banget menurut gue untuk Arlop sendiri karena dia sering banget ngelakuin basic attack.
Tapi kayaknya mirroring nih yang dilakukan oleh Fnatic Onyx untuk turtle kedua. Dan mereka lepaskan. Turtle kedua di tangan dari tim Sealsoon. Envy the King masih menjadi jawara untuk Turtle kali ini dengan perbandingan 2-1 kalau misalnya Fnatic berhasil mendapatkannya. Oke, tapi nggak masalah juga sih sebenarnya karena tadi kalah dari level jelas itu kan, masih kurang satu level dari Kairi. Terus setupnya juga mereka punya heavy CC dari Boxy the King, jadi pilihan yang bagus menurut gue untuk melepas juga. Sementara di bagian bottom lane Lutfi 1-1 the King. Oke, Envy the King. Nampaknya kali ini mereka masih mencoba untuk bertahan, tapi Lutfi dia tahu dia ingin mancing Tempest of Blade loh, Lip. Dia ingin mancing, makanya tadi dia coba untuk gerakin Vengeance 2 kali supaya siapa tahu just in case Tempest of Blade tertrigger dia bisa langsung invasi ke arah yang lainnya. Council Kiboy mencari target, tapi ya ini kayaknya memang butuh farming deh. Karena Kairi butuh farming. Iya kan, mid lane-nya Partial lawan Valen. Valen ya di awal dia bisa lebih cepat lah untuk team fight. Untuk online-nya bisa lebih cepat, tapi ya ketika udah ada blood juga udah enak sebenarnya dari Parsianya Suns. Hunter Strike first item, bukan langsung ke arah Skypiercer. Gue lumayan setuju sih sama blood itemnya Kairi kali ini. Karena tadi kita ngeliat Hayabusa juga yang langsung strike ke arah Skypiercer kan. Ya. Di awal kayaknya lebih butuh damage yang lebih tinggi deh, dan ada penetrasi juga kan. Full ya. Daripada langsung Skypiercer. Mungkin di item kedua atau ketiga it's okay. Tapi kalau yang pertama tadi mungkin bukan terbilang nggak bisa, tapi kalau menurut gue kurang. Oke, Lutfi akan coba di all-in kali ini perpasukan dari si Fnatic Onyx. Mereka mendapatkan sebuah informasi yang sangat mahal kalau tidak ada lagi impulsion dari Boxy the King. Membuat pergerakan dari Fnatic Onyx harusnya bebas, apalagi cewek. Calvin Winata, coba dibalikan kembali ke arahnya. Dengan tidak adanya implosion, sampai bebas Fnatic Onyx mencoba untuk berdasar dari sana, tapi damage dari Band Rest terlalu besar. Kiboy, Fnatic dari cewek, terlalu sakit damage yang diberikan dan tidak bisa dibendung kembali. Langsung ada Shadow Kill, masih mendapatkan satu point kill. Dan bersama platform defense dan runner-up tim Fnatic, membuat tim Fnatic Onyx berhasil mundur ke arah belakang dengan kehilangan 3 poin kill yang tidak cukup adil. Suns udah akan tinggal dia, karena Ra mencoba untuk membalaskan kembali dari Gold Suns. Kali ini berhasil dihentikan pergerakannya. Mereka agresif dan perfect turtle untuk Sealsoon. Ini dia objektif terakhir Natural Turtle yang muncul, bisa dieksekusi juga Sealsoon. Menggila kali ini dan yes, perfect objektif untuk Sealsoon. Oh, Sealsoon mengamuk dan bahkan lihat draft yang mereka lakukan tanpa adanya coach malah memberikan pressure yang sangat kuat, dan bahkan di sana dengan adanya Calvin Winata dia bisa dibilang agak surprise, damage-nya terlalu besar dan akhirnya tiba-tiba dia hilang instantly. Iya kan, Beatrix nggak bisa ditahan damage yang kayak instan gitu loh, pasti banget. Tadi udah ada Blade of Despair juga untuk Soul. Ya emang sih cewek punya shield, tapi lihat Komshield. Launcher Gaming PDS ke arah belakang. Dengan ada Boxy the King depan sana, mereka lebih fokus untuk memecahkan turret terlebih dahulu. Karena out of nowhere, mereka menutup dengan ada penalty zone. Masih berangkat 3, Kairi Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan satu poin kill Strap, tapi tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Soul. Meanwhile, Envy the King on standby position, fokus ke arah cewek. Lihat satu last hit-nya, Redder Apate. Almost is never enough. Kiboy udah pasti tumbang bersama dengan Suns di depan sana. Dengan stiker yang dikeluarkan, meskipun double kill. Tapi lihat Indonesia kembali kehilangan 4 poin kill. Lim, what happened? Ini dia yang terjadi, terlalu buru-buru tadi. Dan gue bingung, target utamanya kan tadi turret ya. Turretnya udah dapet, tapi mereka mau cari lebih lagi karena satu bom momentum yang tercipta. Namun sisi baiknya adalah gold dari Fnatic Onyx ke arah Sealsoon ini nggak jauh loh, perbedaannya nempel-nempel terus. Memang kayaknya butuh item defense yang lebih pasti sih dari Lutfi. Thunderbolt memang sih enaknya hybrid kan dia, tapi nggak sekeras itu juga. Bahkan kayak tadi kena damage dari Terisla-nya Seriam Felix saja itu udah bocor banget. Oke. Satu yang keuntungan yang bisa kita miliki adalah gimana late game insurance yang sangat kuat sih, Lim. Late game insurance yang sangat kuat. Juga kuat. Apa? High ground juga. High ground kuat, late game kuat. Tapi kalau ngomongin area of effect, ini jujur Kiboy terbantu sekali dengan adanya Suns dan juga Lutfi. Iya. Masalahnya adalah dari Sealsoon juga ada dua nih, Ji. Dia punya penalty zone, dia punya implosion. Dan jangan lupakan follow up damage yang begitu gila dari Beatrix. Dia punya Benetrage, dipakai bisa Nibiru juga. Banyak opsinya. Huskclaw udah jadi MP the King. Makin menggila lagi. Tapi aku nggak tahu kenapa. Aku ngelihat Kairi nggak boleh keluar sebelum adanya MP the King keluar sih. Sama-sama nunggu. Biarkan 4 lawan 4 dulu. Karena biar dikata mereka butuh damage, tapi nggak masalah. Dan itu dia, kalau Soul dapat dari belakang nggak masalah. Dengan kondisi seperti ini, Kairi masih mencoba untuk bertahan. Tapi Soul telah keluar informasi Kairi untuk bisa tim fight. Ini adalah kesempatan Kairi. Tapi lihat Banner Rest, tembakan peringatan. Menuju ke belakang Lutfi. Satu hit dari double kill seorang Ra. Benar-benar menghancurkan backline dari Fnatic Onyx. Ra. Ini dia mengincar ke arah cewek.
target yang terbuka tadi di bagian depan, nggak ada backup juga, bahkan Kiboy nggak bisa nolong posisi dari cewek. Pilihan terakhir dari Onyx untuk saat ini adalah melakukan defense. Bahkan split pushnya juga nggak bisa berjalan dengan baik. Kairi yang kalah level dari MP The King ini bukan pilihan yang bagus. Lihat, mereka masuk ke arah cewek, ceweknya hilang, langsung targeting ke arah yang lain. Kairi, dia nggak punya purple buff. Quad Shadow-nya pasti cooldown karena udah dibuka tadi di awal. Dan satu hal sih, Lim. Satu hal yang aku lihat dari Siusun dan mungkin dari kemarin agak cukup jarang dilakukan oleh para pemain yang ada di MSC. Mereka nggak takut ambil makan depan. Dia Iya nggak takut Front to makan tanknya, dia nggak takut makan frontlinernya. Siapapun di depan makan dulu. Ya. Permainan front to back yang memang nggak banyak. Oh, Kairi tertangkap. Kairi dengan ada shadow kill mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi dengan adanya Sunfire Airstrike dan Kairi, untungnya dia masih selamat. Tapi di balik itu semua lihat, para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka kehilangan Purify, mereka kehilangan Fire Airstrike, mereka kehilangan shadow kill. Mampukah mereka mempertahankan mid turret base mereka dengan adanya Lord yang bergerak ke arah bottom lane? Itu dia. Tren pun sangat-sangat possible karena MP The King mereka kuasain bagian top lane-nya. Lord masih ada di bagian bawah. Pasif, best turret memang masih ada. Mungkin kalau ngomongin defensif masih bisa tertahan, tapi pressure dari Siusun ini terasa banget. Cewek yang gak dibendung sama sekali dapatkan Heaven Soulblade. Mereka fokus ke cewek dan akhirnya MP The King udah mulai ter-shutdown. Satu point kill didapatkan oleh Son Lutfi. Meanwhile, dengan penalti zone memberikan para pasukan dari Fnatic Onyx waktu untuk satu babes turret dan bahkan pecah banget. Spray down tembakan peringatan dari Soul dan juga Kairi hilang. Oh my god, ini bencana. Game pertama mereka mencoba selesaikan dengan sangat cepat, tapi Floated dan Renner Apathy menghancurkan Fnatic Onyx dan Siusun berhasil mendapatkan game pertama atas Fnatic. Oh my god. Oh my god, Fnatic Onyx game cepat. Siusun tidak one-sided game karena goldnya tidak banyak perbedaan, namun agresivitas mereka, snowball mereka tidak terhenti dari early game sampai ke late game. Kairi tidak bisa banyak bergerak, bahkan MP The King, Assassin, Ling yang bisa menjadi eksekusi juga mengamankan game pertama. Oh my god, satu harapan terakhir Indonesia. Mereka harus tercolong satu poin dan secara tidak langsung, Lim, mereka akan mendapatkan draw sekalipun mereka menang. Ya, Aku benar-benar mencari di mana kondisi terbaik, yaitu kita draw. Kondisi terbaik yang kita miliki adalah 1-1, tapi tidak bisa dipungkiri. Oh, MP The King and Friends benar-benar membuat cukup tercekik tenggorokan saya kali ini. Iya, cukup kaget juga ngelihat kayak pergerakan dari Onyx yang bisa dipatahkan tadi sama Siusun. Entah kadang Onyx yang terlalu cepat, tapi kadang Siusun juga yang bisa ngebuat momen dengan baik. Oke, tapi tenang, kita akan coba bahas, kita akan coba ulas karena Profesor KB, Pak Pul dan juga Nevin akan membahas lebih dalam lagi. Silahkan. Wow, match yang bukan diharapkan ya. Game pertama kali ini ternyata berhasil direbut oleh teman-teman dari Siusun. Tapi apa yang terjadi dengan Fnatic Onyx menurut kalian? Tidak disangka dan tidak ditebak kayak begini ya. Iya. Tapi tadi yang terlihat adalah MP The King gak ada yang megangin, Prof. Ya karena kan, MP The King bebas banget kemana-mana. ya makanya tadi aku expect ya last picknya tuh tipikal hero yang pick off gitu loh. Jadi seenggaknya mereka bisa nge-trade lah. Kalau misalkan memang ada team fight kecil atau skirmish kecil. Karena memang terbukti MP The King mampu untuk mendapatkan battle retribution-nya dia juga melawan Kairi, mendapatkan perfect terhadap Turtle, dan itu yang mungkin membuat teman-teman dari Fnatic Onyx gak bisa keep up, terutama untuk Soul. Ini kalau misalkan mungkin kita ngomongin soal the underrated player-nya ya, dari Siusun, yaitu adalah di Soul. Dia tahu gitu loh gimana caranya penggunaan untuk Beatrix untuk bisa memenangkan match up dia melawan Harit. Kita tahu lah Harit hero yang paling superior, tier S, semuanya pun setuju. Bahkan mungkin coach yang ada di luar sana juga pasti akan percaya gitu. Kalau ngomongin soal Harit ya pasti akan ada di tier S, di first pick juga bahkan. Tapi ya kalau ngomongin soal bagaimana Beatrix bekerja, ya satu pixel dari Beatrix dengan di birunya aja, itu dia bisa memecahkan bagaimana shield dari Harit. Jadi itu yang membuat kayaknya hampir semua draft dari teman-teman Fnatic Onyx itu kejawab sudah. Terutama ketika ternyata MP The King-nya itu datang sebagai eksekutor bukan sebagai inisiator. Itu hal yang terpentingnya soalnya. Ya, kita ngeliat juga dari seorang Sans akhirnya nge-deliver damage-nya cukup sulit ya. Nggak ada yang bisa punya efektivitas untuk nge-hold di bagian frontline. Mungkin karena mereka juga team fight-nya bisa dibilang cukup cukup beda kali ya. Yang satu targetnya kemana, yang satu targetnya kemana, yang satu belum ready. Kayak di sini posisinya, ini kan jatuhnya belum ready gitu loh. Dan mereka nggak siap untuk inisiasi balasan yang dilakukan sama Velix. Karena memang penalty zone yang begitu on point dan bahkan meng-cancel juga bagaimana cewek dengan adanya Zaman Force
Itu yang jadi kayak sebuah ancaman atau bisa dibilang kayak alarm kalau memang teman-teman dari Fnatic Onyx ini udah skakmat dengan draft yang mereka ciptakan sendiri tadi. Yep, dan berkali-kali tadi beberapa momen ada team fight yang terjadi ya. Mungkin dari Hayabusa akan langsung tarik ke belakang untuk bisa mendapatkan ke arah Beatrix-nya. Ya. Tapi Beatrix selain bisa menjaga dirinya sendiri, Terisla yang ada di depan cukup dia sendiri yang bisa ngebentengin semuanya. Ya, Jadi ya, yang ya. tiga di belakang juga sekalipun Hayabusa yang masuk terbagi lagi damage-nya Nevin. Ya, dan memang ada yang bisa pegangin dari linknya juga. Tempest of Blade-nya juga sangat bebas sekali. Dia juga bisa memanfaatkan bagaimana Endless Battle dan juga Berserker's Fury. Jadi ya bisa dibilang Kairi di sini juga nggak bakal bisa keep up dengan apapun yang dimiliki sama Link, karena memang MP The King itu powernya selain di Bane, dia juga powernya ada di Link gitu loh. Oke, tapi apa yang ngebuat dari Season akhirnya bisa nge-finish the game? Bisa dibilang dengan sangat singkat loh. Mereka cukup Oke. cepat untuk masuk ke arah base. Karena udah snowball aja sih. Iya, keunggulan yang benar-benar mereka Keunggulannya optimalkan. parah banget soalnya. Keunggulannya itu udah terlalu leading banget. Dan kebetulan di momentum terakhir kayak udah keluar Feather Airstrike, Purify, Ya. terus kayak udah keluar juga dari Shadow Kill-nya. Itu yang membuat kayaknya teman-teman dari Fnatic Onyx tuh nggak siap untuk teamfight 5 lawan 5. Karena mereka nggak pegang source yang begitu banyak gitu. Benar. Mereka juga nggak punya gold yang cukup leading jadinya. Keunggulan yang benar-benar mereka optimalkan, mereka minimalisir kesalahan yang mereka buat. Ya udah jalurnya pasti bakal begini. Lu snowball, lu punya gol yang banyak, lu punya item yang cukup, lu nggak ngelakuin kesalahan. Ya end game. Ya namanya juga assassin lawan assassin Nevin. Jadi 5 menit Yes. awal sangat menentukan sekali. Dan aku juga udah sempat mention sebelumnya. Dan ini ternyata terjadi juga gitu loh di EVOS Glory. Itu adalah hati-hati buat semua tim Indonesia karena kita nggak terbiasa dengan best of the series. Betul sekali. Sementara beberapa teman-teman kita ya kan dari berbagai macam region itu udah terbiasa dengan Ya. best of the series. Ya, dan memang ya sinergi yang baik banget ya berhasil diberikan oleh teman-teman Season tanpa adanya coach, tanpa adanya analis. Tapi kita bakal melihat untuk MVP dari game kita yang pertama dari tim Season by PlayStation Tournament. Ternyata udah jelas ini yang dari tadi disebut sama Pak Pulung juga ya, MP The King dengan linknya. Ya, atau MP The Link. MP The Link. Bisa dibilang mungkin momentumnya adalah hanya momentum yang di awal di menit kedua tadi setelah tartal yang pertama itu sekali. Selebihnya hanya ada di akhir tadi kayaknya. Hanya ada di akhir tadi di area dari base Fnatic Onyx. Udah selebihnya udah kayak belut ini. Tapi penggunaan emblemnya juga sangat oke sih. Kayak Link Warcry yang kita tahu sekarang antara either assassin atau fighters Oke. itu bisa membawakan emblem tersebut. Jadi per 6 detik dia bakal mendapatkan 8% bonus damage yang sangat-sangat amat tinggi. Dan itu bisa dimanfaatkan sekali ketika dia dalam keadaan teamfight besar. Seperti ini salah satu contohnya. Iya. Dia bermain dengan Defiant Sword, bermain lagi dengan ada Tempest of Blade. Jadi beberapa kali kita melihat momentum yang begitu indah pun tercipta gitu dari MP The King. Cuma balik lagi permasalahannya, the losing team Fnatic Onyx yang mungkin lagi kebingungan kayak apa yang terjadi dari mereka. Menurutku kayak mereka bisa dibilang kalah dari segi langkah di early game-nya aja. Mungkin ada dari mereka yang telat datang, mungkin ada beberapa dari mereka yang bisa dibilang gak expect bahwa ternyata Beatrix-nya udah secepat itu untuk bisa mendapatkan building itemnya. Dan Harit dari cewek ternyata tidak mampu untuk bisa mengimbangi bagaimana kemampuan antar gold laner-nya. Karena mau bagaimanapun Beatrix sekarang power clear-nya oke. Untuk 1v1 lawan Harit juga dia lumayan ngejawab. Karena kalau mungkin kita hitung-hitung dari Beatrix dan juga Harit ya, dari animasi untuk attack-nya aja menghantarkan damage-nya itu udah pasti berbeda kan. Ya. Kalau untuk Harit kan biasanya dari Synchro Vision aja dia harus mengeluarkan dulu satu animasi yang cukup lama, itu juga kalau kena Chrono Dash-nya yang emang auto kena, tapi itu kita juga harus ngedash lagi. Tapi kalau kita bandingkan dengan Beatrix, dia menggunakan Nibiru aja. Tembak, tembak, Pelan-pelan. tembak, tembak. Belum lagi di sisi yang berbeda, untuk Sans-nya kehilangan posisi banget ya Prof ya. Iya, iya. Sans nggak punya posisi untuk kali ini. Karena zooming Dimanapun banget dia ya. berada, MP The King akan selalu bersilaturahmi tanpa ada yang megangin. Selalu kayak begitu tadi. Cuma nggak apa-apa sih, ini masih ada game selanjutnya, masih ada harapan buat teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan sepertinya akan ada pesan-pesan yang diberikan oleh Waduh. para supporter dari Fnatic Onyx. Let's check this out. Dan di sini Bunda menemukan Sonic yang jauh-jauh dari Mekah untuk ke Riyadh untuk menyaksikan pertarungan dari Fnatic Onyx. Halo, namanya siapa nih? Zamroni, Zamroni, bener dari Mekah ke sini beneran dari Mekah. untuk menonton. Menonton Fnatic Onyx dan juga EVOS. Bentar, kamu udah cinta sama Onyx dari kapan? Dari season 3 sih, dari semenjak kayak Udil di Onyx. Wow, ini the OG ya, original. Dan sekarang lihat, oh Fnatic Onyx ada di sini bertarung hari ini menjadi hari penentuan mereka untuk masuk ke babak playoff. Gimana sih kamu ngeliat Fnatic Onyx? Bangga banget, apalagi cewek bisa dapet save gitu, teriak banget saya. Waduh, tapi ngomong-ngomong ya, ada nggak sih yang mau kamu sampaikan buat Onyx nih yang lagi bertarung di sini? Semangat terus Onyx,
Jangan kasih kendor, bawa terus, bawa piala, MSC kembali ke Indo. Amin. Tapi kamu kan udah lama nih, udah setahunan ya di Mekah ya bekerja. Iya. Coba dong ajarin Bude kata-kata, suatu kata-kata gitu. Kaifa halik ya Habibi? Apa tuh artinya? Apa kabar ya kekasihku? Widih. Dan apa kabar yang ada di sana? Silahkan. Wah, ternyata ada. Habibi. Coba Habib itu gimana kalau lagi? buat laki-laki. Iya. Kalau misalkan dari kita ke Nevin tuh Habibci. Habib. Gimana? Habibci. Habib Habibti. Habibci. Habibti. Habib sih. Kalau Habib itu buat laki-laki. Oh. Kalau Habibci itu untuk perempuan. Oke, aku baru tahu. Berarti ya Habib sih gitu kalau ke cewek. Ahlan wa sahlan Habibci. Apa Oh, kabar? gitu kita ngobrolnya yang kayak yang cewek itu Habibti Iya, gitu ya. gitu. Berarti kalau cewek kayak kita Habibi. Gitu. Habibi. Oke. Ini jadi pembelajaran baru ya. Iya iya iya. iya. Emang profesor kami udah Ntar jadi gue coba warlock. deh di luar. Karena tadi. saya udah banyak riset soal bahasa Arab dari bahkan sebelum datang ke sini. Oh, Kayak biar misalkan naam itu iya, oh, la itu wow. tidak. Nggak Saya harus play 6 off. hari. Udah pernah tahu juga, udah pernah tahu. Oke, Saya 6 hari baru muter di yala-yala. ya sama saya juga yala-yala doang deh Semangat buat banget kalian. Yala ya. Yala tuh kayak ayo. Ayo Kayak gas-gas let's gitu go, ya. kayak gitu, Berarti iya. yala-yala buat kalian semua yang konten kreator atau kalian juga suka banget sama MLBB, kita punya Chase the Prize buat kalian mendapatkan hadiah yang luar biasa bersama Abang Jess The Limit pastinya. Ini kalian bisa ngedapetin hadiah yang banyak banget, ada giveaway next level juga dan juga ada community next giveaway. Tinggal scan QR code aja yang tadi ada di bawah sini untuk ngedapetin seluruh hadiahnya. Dan sekarang kita bakal move on dalam game yang kedua. Masih besar ya harapan buat Fnatic Onyx, tapi nggak bisa dipungkiri juga ini si Yusun tim yang kuat loh. Yep. Dari kita ngelihat dari segi gameplaynya juga, apa yang ngebuat si Yusun mungkin gak bisa ditebak permainan sama Fnatic Onyx, membuat Fnatic Onyx kayaknya harus kewalahan di game tadi. Yap, oke mungkin sama-sama ya. Mereka tadi kedua tim ini menggunakan CC yang cepat banget. Mereka menggunakan pola permainan yang cepat-cepat banget tadi dari awal game sampai dengan nggak sampai ke late game juga kan tadi Iya, permainannya. Hanya saja mungkin positioning yang dimiliki oleh beberapa pemain dari si Yusun yang jauh lebih baik. Bagaimana penempatan dari tiap hero-nya, bagaimana cara mereka untuk masuk ya. Karena tadi berkali-kali ya untuk tiap beberapa kali ada team fight. MP The King itu nggak tahu di mana. MP The King tuh masuknya belakangan banget. Jadi 4 dulu berantem, satunya ngebadanin, 3-nya di belakang, Hayabusanya ke deny. Selesai dari ultimate dari Hayabusa aja contoh. MP The King udah siap untuk ngejar kemanapun gitu. Kalau aku sih mikirnya bukan masalah itu juga sih loh, tapi masalah kayak kesiapannya aja dari si Yusun. Mereka tuh lebih ready untuk teamfight berlima. Benar. Terbukti kan tadi kayak pas teamfight di bagian top lane di area river yang ceweknya masuk duluan, Iya. Sansnya kan belum ready tuh di belakang. Bener. Ketika dia buka Federal Strike, dia nggak nemuin gitu loh ada Beatrix di sana. Karena di situ adanya cuma Terisla, di situ cuma ada Valentina juga dan Iya. Valentina mudah banget untuk menghindari hal tersebut. Jadi kayak teamfight berlimanya, groupingnya kalau bisa jangan sampai kalah langkah sama teman-teman dari Season. Seperti yang aku Groupingnya bilang berarti ya? lagi-lagi di pre-match kita bahwa Season ini adalah tim yang pinter banget untuk teamfight berlima. Pinter ya, bukan kuat, pinter buat teamfight berlima. Mereka selalu mencari cara untuk menangin teamfight berlimanya. Oke. Tapi dari segi draftingnya, menurut kalian game yang pertama tadi ada yang mungkin bisa dikoreksi? Kalau aku sih mungkin cuma minus hero pick off aja. Iya. Karena ketika emang ada tim yang kuat banget berlima nih, atau Iya. pinter banget buat manfaatin berlima, culik satu Ambil sebelum satu. fight. Oke. Ambil satu. Karena tadi dari ceritanya juga udah di ban, Ya. kayak si Yusun seakan-akan udah paham banget lah. Ya. Tipikal hero gameplay yang bisa dibawain sama Fnatic Onyx. Tapi karena kita udah akan bergeser ke dalam game yang kedua, menurut kalian apakah akan ada perubahan yang signifikan dari drafting? Kayaknya mungkin akan lebih ngotot untuk main Julian sih, mungkin ya. Mungkin. Kenapa? Mungkin bisa banget karena early dari Julian itu kuat banget. Oke. Dan ketika berhadapan dengan Link, kebetulan udah ada referensi gamenya nih. Linknya juga bukan Link kaleng-kaleng, Linknya Annabelle. Oh iya. Fnatic Onyx pernah kan waktu itu ngasih Link ke EVOS Glory dan kebetulan Mereka berhasil. bawain Julian, mereka berhasil. Nah pertanyaannya berhasil juga nggak nih kalau misalkan emang mereka harus melepaskan Link dari MP The King juga? Iya, Karena kalau misalkan ternyata terlalu power, ya alangkah lebih baik di ban aja. tambah lagi baru jadi MVP ya. Iya. Dari game yang pertama, jadi bisa bilang resikonya cukup tinggi gitu. Kita belum tahu power dari Linknya itu sendiri seperti apa. Tapi Sans dengan Varsha-nya, aku ngerasa Varsha-nya kali ini cukup berbeda. Nggak dapetin momentum, nggak bisa ngedapetin targetingnya tepat. Apa yang dibutuhkan sama Sans nanti? Mungkin amanin Hero Sans di atas juga nggak buruk kok. Oke. Mungkin ya. Apalagi melihat adanya Kadita. Kadita kan lumayan bisa jadi fleksibel kalau kita ngomongin soal Fnatic Onyx.
bisa di tangan dari Keyboy, bisa di tangan dari Sans. Bergantung kepada pilihan antara jungler sama explainernya nanti di dalam in-game-nya. Tapi kita udah sering juga berkali-kali lah ngelihat kalau Onyx kadang kalah di game yang pertama. Tapi biasa dalam format BO3 ya. Iya. Di game kedua mereka menang, di game ketiga mereka ngebalikin. Nah makanya aku bilang selalu ada dalam bahaya buat teman-teman dari tim Indonesia kalau nggak hati-hati. Iya. Karena ini best of 2 series, beda sama beberapa laga yang mungkin mereka jalankan ketika mereka ada di dalam MPL ID, ketika mereka bermain dengan best of 3 series. Jadi formatnya berbeda, strategi yang dipersiapkan juga harusnya berbeda. Tapi kali ini Fnatic Onyx tetap sama, mereka berada di second pick. Oke, Moskov ternyata jadi pilihan pertama, masih menuju ke arah hero-hero yang memang akan cukup menyulitkan sih. Kita tahu power global presence dari Moskov juga dengan Spear of Destruction-nya. Meanwhile, buat Fnatic Onyx, ini yang akan menjadi penentuan ya, hero apa yang terlepas nanti. Tapi ternyata Link-nya nggak akan mau dilawan. Gak dikasih lagi. Cukup tadi di game yang pertama, cukup. Udah ya. Ya, Karena pun ini, karena Link dengan power. menghilangkan hero ini ya, itu pun akan memperlancar lagi gameplay yang dimiliki oleh Onyx. Karena di game yang pertama tadi gegara ini aja. Gara Link-nya doang nih. Coba berarti dari si Yusun, potensial mereka ke arah tank jungler atau fighter jungle tuh lebih besar mana dengan assassin jungle dari MP The King? Kayaknya masih ada fighter jungle juga sih buat MP The King. Jadi kayaknya nggak bakal habis juga untuk pemilihan hero-nya. Anyway, MP The King juga pernah ngebawain Joy Jungle. Jadi lagi-lagi ya, kalau misalkan target band-nya ke MP The King, mungkin boleh sih antara Link sama band-nya aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena mau gimana pun MP The King masih punya solusi gitu loh. Dan bahkan dulu waktu dia masih di MPL Filipina, dia ini juga salah satu pemain Lancelot yang sangat lihai sekali. Yap, tapi kalau Joy Jungler sekarang syarat dan ketentuannya udah panjang banget gak sih Pak? Ya, tapi kebetulan Combo sudah pernah bawain di wildcard. Tapi ya setidaknya itu akan menjadi salah satu referensi juga kenapa Joy bisa digunakan kembali. Mungkin dengan adanya Electrifying Beats yang sekarang memang udah nggak anti-CC ya, udah nggak imun dari crowd control, tapi imun terhadap slow evac aja. Perkara itunya aja hilang. Perkara itunya aja. Tapi gede banget impact-nya. Wah, gede banget sih Anti-CC impact-nya. itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, dan ini kalau misalnya Bane-nya nggak di-ban sama Fnatic Onyx, apakah semahal itu untuk masuk ke arah first pick? Kayaknya mungkin bisa aja sih untuk diamankan di first pick. Karena mau gimana pun hero power ya. Jadi mereka akan sangat-sangat percaya diri untuk mengamankan Bane. Tapi itu pun kalau diberikan. Kalau nggak diberikan, apakah Harit akan dilepaskan begitu saja? Mengingat Harit sekarang juga, kayaknya udah di-ban aja. Cewek kayaknya mau main marksman aja deh. Mau main yang lebih aman aja. Cloud mungkin yang akan diamankan setelah melihat nggak adanya Link. Jadi mungkin first pick-nya bisa menuju ke Valentina kalau dari yang aku lihat. Tapi kalaupun nggak mengambil band di pertama kayak gini juga nggak menjadi problem nggak sih Prof? Karena kan Onyx bisa dibilang juga track record-nya selama ini kayaknya band juga masih sangat-sangat tipis sekali kan dari mereka gitu. Iya. Dan kalau ngeliat dari Fnatic Onyx juga kayaknya referensi mereka bisa malah bermain menuju ke arah Assassin. Jadi kayaknya untuk Bane dia bisa menangin match up. Tapi kalau misalkan by farming level kayaknya agak susah tuh. Karena Bane kan bukan tipikal hero yang punya dash ya. Ya. Dia punyanya movement speed tambahan. Tapi Roger ini ngedinai Assassin sebenarnya dengan pick Roger. Nah kan Cloud Winatanya keluar. Ternyata. Dan kayaknya aku jarang melihat hero support yang ingin dibawakan oleh dua tim ini. Apakah emang karena mereka tipikal yang mainnya agresif dengan tanpa ngebawa hero support, atau memang belum cocok aja dengan komposisinya? Kalau dari Fnatic Onyx ya, kayaknya emang mungkin malah nurunin agresivitas dari Keyboy nggak sih Nevin? Kalau misalkan Keyboy-nya dikasih hero healer, jadi kayaknya better emang mereka bermain dengan gameplay standar. Kecuali mungkin Kairinya ngebawain tank jungle, itu mungkin possible sih kalau menurutku. Kalau misalkan Kairinya bawain fighter jungle, even itu kayak misalkan Alpha, ya menurutku hero healer kayaknya boleh di-delete aja sih, nggak perlu kayak langsung diamankan untuk Keyboy. Yap, dan sekarang juga untuk Sansnya udah mendapatkan Valentina yang dimana ini juga positioningnya akan jauh lebih fleksibel lagi. Tidak seperti tadi game yang pertama ya. Ada Terizla dan Vexana juga. Hero yang aku bisa bilang powerful sih Vexana di early game. Karena clearing powernya itu. Tapi dengan head to head ke arah Valentina, kayaknya udah ada dua ultimate sih yang bisa langsung di-secure dengan IMU-nya nanti. Ya, penalty zone dan juga Eternal Guard. Nanti tinggal pilihan hero untuk Kairi sih harusnya bisa sih. Karena MP The King juga kan belum muncul nih untuk pemilihan hero-nya. Julian kah mau langsung di sini? Atau Hayabusa tapi enggak, Grok. Mereka mau ambil hero yang bisa mirroring juga. Dan mungkin mikirnya nanti kalau misalkan ada Tigreal yang bisa dibawakan, mereka bisa tempel pakai Grok gitu loh. Jadi kemungkinan besar Tigrealnya akan dilepaskan. Tapi kayaknya bakal nge-ban hero-hero yang punya
sisi cover yang cukup power kayak Minotaur. Aku lebih setuju kalau Minotaurnya di ban sih. Pokoknya yang bisa cancel Cloud di sini. Oh iya ya, karena mereka nggak punya Cloud dan ada combo antara Minotaur dan Vexana, bahkan adanya Terizla ini trampolin buatan. Iya. Bisa dibikin di dalam Land of Dawn dan Yuzong. Ini berapa banyak trampolin ya kalau itu nanti gak dihilangin gitu loh. Banyak ya, Bakal 3. banyak banget. Terizla semi-semi trampolin juga tuh. Sana Eternal Guard-nya iya juga. Oke. Cuma dengan adanya grok kayak begini loh, Prof. Mereka kan berarti harus menahan juga ya. Mereka harus menahan atau mereka harus memirroring gitu. Lebih bagusnya kalau menurut lo yang mana? Kayaknya mereka bakal nahan pakai barrier deh di menit 9 untuk minion lajunya yang pertama. Karena kita tahu kan kalau misalkan Grok level 1 ambil barrier, Ya. dia emang nggak bisa agresif, tapi dia Oke. bisa nutup-nutupin jalan gitu loh. Dan Iya. itu yang mungkin akan menjadi poin plus bagi Fnatic Onyx, dan Siusun harus farming agak ke depan dan itu sangat berisiko sekali untuk di ganking. Dan Mungkin sekarang, gameplay itu sih yang bakal dibawain. setelah adanya Yuzong, sisi XP juga sebenarnya masih banyak ya. Bahkan tadi kayak Arlott yang sempat diamankan pun masih terbuka, tapi Nolan, hero assassin yang kembali lagi akan ditutup. Apakah akan ada potensi Hayabusa? Hayabusa ya. Gak tau kenapa, mungkin XP lanernya dulu sih. Ini last pick-nya mungkin Fnatic Onyx bakal langsung menuju ke Assassin, tapi untuk Kairi. Yang penting sekarang hero untuk XP lane-nya terlebih dahulu. Mereka kalau misalkan ngomongin soal X-Borg juga sebenarnya punya resiko tinggi karena mereka belum tahu juga nih apa yang bakal dibawain sama MP The King. Bisa jadi tiba-tiba ternyata MP The King malah bawain Roger Jungler kan. Jadi X-Borg-nya ya susah-susah juga buat nangkap Roger. Ujung-ujungnya lagi-lagi mereka tetap harus nungguin hero apa yang bakal dibawakan oleh Siusun, terutama untuk junglernya, pemegang Retribution-nya. Dan Arlott ternyata. Arlott lagi untuk bisa mengendalikan dengan sisi yang dia milikin. Dan 2 hero terakhir menjadi tanda tanya yang emang udah akan langsung mereka jawab nih, Prof. 1. Kayaknya Rogernya jungler sih kalau kayak gini. Harus jungler. Biar Kenapa? lebih aman aja. Ya karena kan mereka belum tahu Goldnya kan berarti- last pick-nya. Match. Goldnya Mau ditaruh match juga. oh Kari. Iya kan? Roger Oh, jungler, Kari late game. Oke. Oh mereka ambil Kari karena takutnya mereka tuh tidak akan preventif dulu nih. Kali aja last pick-nya ke arah Fredrin atau Baxia. Oh. Jadi mau nggak mau mereka ngedeny hero-hero tank jungle-nya nanti, ya kan? Dengan adanya Kari, dengan power spike yang begitu meledak. Tinggal satu hero lagi nih, harusnya hero-hero tanky juga. Either way ke Dan Kaja. mereka lah yang mengutamakan metode pick off, Waduh. Prof. Dimana tadi kita berbincang sok atau ayo. Iya padahal last Pick-off-nya. pick-nya ya, last pick-nya Onyx tadi ya, karena mereka punya ide. Tapi mungkin mereka kurang durability. Nah lagi-lagi, dengan adanya Terizla udah cukup berarti ya jadi badan satu di depan. Sisanya Kaja dan juga Kari yang akan mengerjakan tugasnya. Sehingga di sini lagi-lagi Fnatic Onyx dipaksa untuk kalau lu main tank jungle, nah kita udah punya jawabannya nih. Iya. Tindakan preventifnya oke banget berarti. Ya, ini gameplay nih yang bakal berubah, bisa dibilang sampai 180 derajat ya buat temen-temen dari Siusun. Mereka ngebawain satu hal yang berbeda dibandingkan dengan game sebelumnya, tapi di Fnatic Onyx mereka juga harus memberikan kejutan dengan last pick kali ini. Kalau emang mereka mau main damage lagi di awal-awal, mereka yang mengamankan 2 menit pertama, mereka yang mengamankan Ya kan, dan Baxia ternyata Baxia loh. Oke. Mau main badan lagi Ya mereka. pokoknya semenjak dia pick ke arah Arlott yang menandakan bahwa ini akan ada typical hero yang bikin combo lagi ya antara Fredrin atau Baxia pokoknya. Tank jungle pasti bakal dipick sama Fnatic Onyx, makanya mereka ngedeny pakai Kari yang secara nggak langsung Kari dan juga Rogernya ini adalah jawaban atas Baxia. Tapi lagi-lagi apakah agresivitas bisa menjadi jawaban? 5 menit awal akan menjadi penentu. Oke, ini dia untuk satu misi MSC yang akan kita kawal bersama dan kita akan temani langkah di Fnatic Onyx bersama Ranger Remas dan juga Lim Kochel. Thank you so much untuk Devin, Papulon dan Profesor KB dan seluruh sobat Mobile Legends di Indonesia. Aku Ranger Mas dan juga partner saya Dalin Kocol. Kita akan siap, kita akan berdoa bersama-sama untuk Fnatic Onyx setidaknya minimal untuk menyamakan dulu kedudukan, untuk membawa ke keadaan yang lebih baik untuk mereka. So tanpa berlama-lama ini dia Group Stage MSC 2024. Seperti hashtag kita J, satu misi MSC. Ini yang harus selalu dikumandangkan juga oleh teman-teman yang lagi nonton di rumah, mungkin para pendukung dari tim manapun, karena kali ini tersisa satu saja tim perwakilan dari Indonesia. Jadi apapun jersey kalian, bergabung dulu untuk saat ini. Kita dukung dulu satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang tersisa. Oke, tapi di balik sana, para pasukan dari Fnatic Onyx mereka coba untuk meng-catch up juga cepat farming yang dimiliki dari Roger. Dan bahkan dari Keyboy, dia kali ini nggak terlalu nakal. Dia lebih memilih untuk aware, ngejagain Sas dan ngejagain jungle Kairi supaya tidak di-invite.
Ya, lebih ke screening doang ya. Dia nggak bukain vision dan menggagalkan rotasi dari teman-teman Siusun juga. Tapi untuk pertahanan dari Little Wanderer yang memang harus di team fight juga, harus di kontes juga. Setidaknya kita melihat ada satu hero asuransi yang pasti dari cewek dengan Cloud-nya. Oke, tapi yang dimana lasitnya ternyata sayang sekali Soul yang berhasil mendapatkan satu gold buff dari bottom lane. Tapi udah mencoba untuk ditutup, mencoba untuk di-freeze dari Soul. Ini menjadi sebuah kesempatan juga, dimana dari Boxy the King akan bisa zoning out seorang cewek. Dan kalau misalnya udah mainin di level 4, ini malam menurut aku ngelihat cewek yang punya power benar-benar diejam-ejam untuk saat ini. Ya, tapi jangan lupakan juga, tadi kita sempat ngobrol pas lagi draft juga kan. Ini hal yang sangat membingungkan untuk Kairi. Dia pick assassin salah karena di awal ditabrak susah gitu Tank kan. juga Pick salah. tank jungle juga ada Kari. Jadi ya sebenarnya terbilang ya susah juga, tapi top lane. Tapi top lane akan coba dipaksa di depan sana dengan ada flicker yang coba dipancing oleh Sorian Felix. Tapi nampaknya Lutfi jadi freeze time dengan first blood di tangan dari seorang Lutfi, tapi dia pun harus tumbang. Tapi setidaknya at least satu point kill plus flicker tidak akan ada di saat perebutan turtle antara Kairi dan juga MP the King. Yes, sprint tapi dari cewek mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dia tadi mati langkah sih bisa dibilang, nggak ada BMI juga. Tapi ya seperti yang tadi Oji udah bilang kan, turtle-nya ini bakal enak sebenarnya untuk Fnatic Onyx tanpa adanya source yang lebih penting tadi dari Sorian Felix. Udah mulai di setup juga dan agresivitas dari Kiboy ini loh yang gue suka banget. Dan ini memang Kiboy membutuhkan ini, tapi dengan timing yang berbeda. Tapi di depan sana dari Boxy the King, mereka berhasil menghilangkan power dari Watchers yang dimiliki dari seorang Kiboy. Tapi saat di sana dia udah punya Defend Judgment. Iya, bisa nge-pick off lagi. Siapa yang akan dihukum sama Sans akibat kekalahan mereka di game yang pertama? Iya, mungkin bisa bawa ke arah gold ya. Tapi bawa Kiboy juga karena damage-nya agak sedikit kurang Ji sebenarnya. Betul. Kalau ngomongin Belum Valentina cukup. doang. Di awal ya, belum cukup betul karena Belum nantinya akan cukup seharusnya. Oke, tapi nampaknya Sans memilih untuk menuju ke pangsaan Boxy the King yang tidak memiliki flicker, akan coba dipantai para pasukan dari tim Fnatic. Mereka terkena Eternal Cut, mereka langsung menutup dan defense dari MP the King kali ini. Bakal coba untuk bisa mendapatkan Kairi dan para pasukan dari tim Fnatic gak bisa menyelamatkannya kembali. Karena Kiboy udah mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Karena kalau Kiboy tidak menyelamatkan dirinya, pasif dari MP the King nyala itu akan lebih berbahaya untuk cewek. Iya, akan ngejar ke target selanjutnya gitu kan. Oke. Satu buah poin kill yang bisa diamankan ya untuk Fnatic Onyx dan 2 untuk Siusun. Sebenarnya ya memang ada sedikit perbedaan tapi blessing buat cewek. Solo pick up from Calvin Winata dari bottom lane atau nowhere. Calvin Winata 1 versus 3, dia tetap bisa berhasil mendapatkan 1 poin kill. Sebuah momentum yang sangat mahal. Tapi Final Slash fokus ke arah MP the King karena Sans sudah menuju ke arah top lane. Fokus dengan damage yang diberikan Kairi is coming. Dengan ada Sorian Felix tidak memiliki flicker sampai 7 detik. Itu punya adalah chance yang dimiliki Fnatic. Iya, tapi sekarang sudah mulai tergerak ya. Cukup kaget dari cewek 1 melawan 3. Solo kill bisa diamankan tadi Gila, tanpa berani tumbang banget, Bos. Maksudnya tanpa tumbang. Jika kalau tuker oke lah, biasa ditabrak tarotnya. Tapi kalau ini enggak. tanpa tumbang, Bos. Makanya wow, satu buah gerakan yang sangat baik ya. Ini membuat akhirnya momentumnya jadi pindah ke Fnatic Onyx. Walaupun goldnya juga nggak berbeda jauh ya. Sama lah bisa dibilang dari poin goldnya. Oke, aku mencoba untuk melihat di mana cewek kali ini agak sedikit terpressure. Langsung blessing duet mau tidak mau harus dikeluarkan untuk membalaskan kembali damage yang diberikan oleh Flicker. tapi ini masih ada Phantom Mirror dan pasti yang menyala. Kiboy, one last hit gagal untuk bisa mendapatkan soul karena tidak ada flicker di tangan Kiboy. Tapi mau tidak mau Kiboy harus bisa menyelesaikan tugasnya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi pilihan yang sangat berat untuk Sans bisa bertahan hidup. Dan betul sekali, Sans di depan sana tanpa ada banyak Kiboy. Dia bakal Lutfi versus everybody mencoba untuk menyelamatkan Kairi. Dengan final slash-nya mencoba untuk 1 versus 3. Dan finally, Kairi kali ini harus ditumbangin oleh MP the King. The best yang bisa dilakukan. Tapi nampaknya Lutfi mencoba untuk melakukan outplay. One last hit, MP the King is coming. Lihat, dari Lutfi dia nggak mau untuk bisa membawa MP the King bisa dapetin pasifnya. Dari posisi seperti ini, udah berat banget Fnatic Onyx ketika Kiboy wall charge-nya itu tidak di tangan dia. Oke, tapi Sans datang sendirian. Turtle? Oh, no way. Nggak bisa. Mereka tidak bisa menyelamatkan ya, karena ini kondisi yang berbeda. Dan ini replaynya Lip. Oke, ini mungkin tim fight yang terlalu dipaksakan ya, dimana Kairi yang udah nahan banyak banget damage di bagian depan. Untungnya tadi 1 buah lava golem ya, yang bisa diamankan juga dari 1 buah jungle tadi. Itu bikin darahnya sedikit nge-boosting dari Kairi. Cuma masalahnya ya tetap nggak bisa karena dikeroyok rame-rame tadi. Benar-benar nggak bisa bergerak, dan karena tim fight tadi dan Frost Turtle yang diamankan juga oleh Siusun, goldnya sekarang bergerak ke arah Siusun walaupun memang nggak jauh-jauh banget. Iya, tapi Mereka yang harus aku suka, recover sih. ada satu yang aku suka Lip. Apa? Lihat dari semua, kontrol mapnya masih dipegang sama Fnatic. Itu yang the best thing yang bisa kita lakukan. Dari ketinggalan gold 1000, dari ketinggalan 2 poin
mereka masih megang kontrol map, beda sama game sebelum ini. Iya. Kelihatan sih kalau memang di rivernya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Di rivernya aja ini dipegang sama Onyx, atasnya dipegang, bawahnya dipegang. Cuma ya informasi juga dapat nih dari Siusun. Dia berani banget MP the King jungle-nya loh, Ji. Yang show. Iya, yang udah baru jadi Wind Talker gitu kan. Iya, dia show juga loh di arah top lane. Makanya ini gerak buat si dahsyat banget emang. Dengan kondisi seperti ini kayaknya kita harus melihat kalau misalnya Lutfi ini juga harus mundurkan banget dan bahkan lihat MP the King di depan sana mencoba untuk melakukan teamfight dari Kiboy akan menjadi bulan-bulanan warga. Lihat Kiboy nggak dikasih gerak sama sekali. Mereka mencoba untuk makan Kiboy. Itu iya spesialis dari Siusun, makan depannya, makan siapapun yang muncul, dan bahkan dari Boxy the King sekalipun dia nggak segan-segan untuk keluarin defense judgment-nya. Lihat cewek di ada bottom lane untuk 1 lawan 3 mereka nggak cukup untuk dapetin cewek, mereka butuh 1 lawan 4. Iya, mereka bawa sebanyak-banyaknya untuk bisa ngambil kill ke arah cewek. Tapi ya memang tujuan utamanya bukan kill sebenarnya, Ji. Objektif dulu. Objektif dulu, abis itu kill is a bonus. Iya. Reset kembali. Gold dipegang memang oleh Siusun, terpaut 1000 gold. Bukan hal yang terlalu buruk sebenarnya, masih bisa dikejar juga Fnatic Onyx. Mereka harus cepet-cepet nih menemukan cahaya untuk bisa ngebalikin keadaan dan pegang temponya. Lihat dia udah memberikan perintah kepada Lutfi untuk bisa menutupkan seorang MP the King. Dan finally shut down di tangan dari seorang Lutfi. Lutfi save the day for this time. Meninggalkan power of retribution. Meninggalkan juga power dari tim Fnatic untuk bisa mendapatkan 2 turtle. Setidaknya membuat Calvin Winata di arah bottom lane punya power yang sangat lebih. Lihat Kiboy standby on position, mencoba untuk menjaga para pasukan dari tim Siusun untuk tidak bisa masuk ke dalam, dan ternyata pasukan dari Siusun mereka sadar akan hal tersebut dan mereka memilih untuk tidak mau maju. Iya, mereka kalah jumlah juga dan mereka coba pressure ke arah mid lane. Inilah yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan lihat fokus dari Watchers berhasil mendapatkan bersama dengan David Dance berdesat. Boxy the King gak ada power untuk kali ini teamfight mereka dengan Final Slash 1 persatu. Dia bisa diberikan dari Fnatic Onyx membuat tim dari Siusun mereka cukup lumpuh karena Boxy the King adalah salah satu hero penentu momentum dari Siusun. Ya, mereka mulai pegang temponya. Fnatic Onyx kali ini membalikan keadaan dengan Divine Judgment curian dari Sans. Mereka dapetin 1 buah pick over terbaik dari Siusun, yaitu Kaja. Boxy the King yang hilang ini menjadi momentum awal untuk ngebuka juga, namun masih bisa bertahan juga dari outer turret di bagian mid lane, masih belum bisa dihancurkan. Jujur, tadi momentum selain dari Defense Judgment dan Walchers Kiboy, Lutfi. Karena Lutfi yang nge-cancel following up damage dari Siusun tadi dengan Final Slash-nya. Oke, tapi ada kabar baik, Ji. Cewek selesai di 3 itemnya. Oke, itu dia. Powernya udah siap. Dan bahkan dari Calvin Winata atau Cloud Winata, kali ini dia bisa langsung dive in ke arah Ras sekalipun. Tapi yang pasti satu, jangan sampai dia terkena sedikit saja damage yang diberikan oleh Ra. Kalau enggak, dia oleng, dia nggak pakai Purify, dia nggak punya chance untuk bisa masuk ke backline dari Siusun. Ya, olengnya sih sebenarnya ya udahlah, oleng, Ji, masih Blazing Duet. Ngerinya kalau kena Divine Judgment. Ya, Itu langsung stop dan selesai. masalahnya menurut aku, Boxy the King dia yang lebih proaktif sekali ini. Oke. Dia akan lebih proaktif tuh, lihat Console Gaming tadi lihat tadi menjadi menunjukkan seorang Kiboy. Wajah sedikit begitu saja. Mereka berhasil memakan Kiboy dengan seluruh banyak soft skill yang mereka miliki, dan Fnatic Onyx kalau mereka mampu untuk bisa membalikan kembali keadaan dengan adanya Cloud Winata. Tapi sayang sekali Cloud Winata terlalu jauh. Tapi at least mid lane mereka bisa ditahan. Terima kasih untuk Sans yang bisa clear wave dari wave minion tadi di bagian mid lane. Nggak bisa dipush lagi, masih bisa bertahan dari outer. Dan cewek diam-diam dia dapetin top lane. Tadi aku sebut kenapa dia lebih proaktif, karena aku lihat Boxy the King dia tahu dia punya power. Dia lagi menang kondisinya, Liv. Jadi dia akan bermain proaktif. Bukan kondisi dia nungguin Cloud masuk. Nah, mungkin ketika Fnatic Onyx bisa balikin keadaan di Lord pertama ini, dia akan berubah gameplaynya. Oke, gold udah mulai dibalikin sih sebenarnya, Ji. Ya. 1000 condong ke arah Fnatic Onyx. Lebih. Ya, 1000 gold lebih. Dan mereka menggunakan jungle tank. Berarti mereka berani untuk setup ke arah objektif netral. Kayak Lord sekarang yang udah mulai ditarik. Tapi ketika Boxy the King tidak memiliki konsil dan juga flicker, ini membuat Fnatic Onyx harusnya agak lebih tenang. Terlebih ke arah Cloud Winata, dia bisa menjaga positioningnya. Tapi yang satu yang cukup mahal adalah Lutfi. Udah mencoba untuk menuju ke arah seorang Sorian Felix. Mencoba dimakan. Flicker for defensive. Berhasil mendapatkan 1 bomb kill. Dan Water from Kiboy berhasil mendapatkan 2. Soul tertinggal di belakang sana. Seorang diri tarik menemani. Dapat Sans memberikan pressure yang sangat besar. Tidak bisa menyelamatkan Sans. Dan tapi di penjara membuat Sans harus tumbang di depan.
depan sana, bahkan melewati tembok yang Kiboy buat. Tidak ada jalan untuk pulang untuk Suns, tapi Lutfi Kami blasted from Calvin Venata. Oh my god, performance sangat baik. Dan lihat mereka langsung mencoba membaikkan 3 hilang para masuk arah Fnatic Onyx memberikan kembali keadaan. Karena tidak akan ada jalan untuk pulang, mencoba untuk dibatasi, tapi nampaknya Soul akan memberikan jiwa dan raga untuk Kera bisa pulang. Tapi Cloud Winata, what the blasting duet from Cloud Winata. Fnatic Onyx memegang temponya kembali. Lord bisa mereka amankan. Team fight-nya mereka ungguli bahkan point kill. Sekarang mulai setara dengan Lord. Yang pertama bisa membuat momentum kembali terbuka Fnatic Onyx. Mereka bisa mengamankan game ini dengan permainan rapih yang mulai dari sekarang mulai terlihat. Ini dia, seorang God Laner tanpa mahkota bisa membalikan keadaan dan itu di lane. Devon Judgment akan coba digunakan oleh Suns untuk bisa menghukum Boxy the King. Ya makan boxinya biar nggak ada yang punya defense judgment. Sama-sama nggak takut makan depan. Benar. Karena damage-nya cukup sih. Cewek dengan 3 itemnya harusnya udah enak. Anti regennya life band ada di Kairi. Dengan itu kita tahu lah. Dari Baxia sendiri kan punya efek life band dari skill pasifnya sendiri juga. Ada burst damage dari Suns dan lihat Lord yang sudah mulai hadir kali ini mengancam posisi dari Shell Siusun. Gaming di depan sana bakal coba dibuka vision oleh seorang Keyboy. Tapi nampaknya mereka tidak terlalu terburu-buru karena dari Kairi tidak akan memberikan pressure. Dari Calvin Winata. Cari Calvin Winata adalah sebuah misi yang cukup berat diemban oleh seorang Boxy the King. Betul sama sih beratnya kayak Onyx Ji. Masalahnya Onyx juga punya satu misi MSG dan Council Play Keyboy. Watch out! Dapat 3 man stun. Di belakang sana Kairi mencoba untuk melakukan sandwich Kemi. Langsung ada run from Cloud. Calvin Winata memporak-porandakan backline mereka. Walaupun tidak ada yang tumbang, tapi Kairi di sana kiri tidak ada bisa diselamatkan. Tambahkan 2 poin kill hilang. Suns, one last hit. Wow, what the outplay from Suns. Lihat flickernya mengarah ke kanan dan bahkan mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Calvin Winata versus dari Envy the King dan oh my god. Last hit dipegang Envy the King dan pasifnya itu sedang nyala. Ini lihat buying time yang diberikan oleh Suns mencoba untuk melaing sebuah momen, tapi Winter Transition not save the day for this time untuk Suns harusnya. Oke, reset kembali 3 member yang hilang Keyboy. Ini low HP sih, mereka nggak bisa paksakan untuk dapetin kill ke arah MP the King tadi. Reset kembali, tempo yang tadi sempat dipegang Fnatic Onyx kembali dipegang oleh Siusun. Oh no. Kita lihat dari replay ini, mungkin setup yang baik tadi dari Lutfi yang kena tarik duluan. Gue pikir di situ, oke, Onyx yang akan menangin tim fight-nya karena nggak ada defense judgment lagi. Ternyata ketika Lutfi-nya masih bisa tetap ditumbangkan juga dan Kairinya udah terjebak nggak bisa kabur, MP the King ini jadi eksekutor yang benar-benar mematikan banget. Mereka nggak bisa sembarangan jalan. Jangankan Suns lah yang punya high mobility, Keyboy aja yang jalan kaki itu bisa dimakan. Dan sekarang kondisinya saat ini adalah gimana caranya mereka bisa mempertahankan Lord mereka. Dengan adanya Suns yang belum mendapatkan defense judgment dari Boxy the King, Vision akan coba dibuka terlebih dahulu, Lim. Oke, mungkin dengan Lord yang sebenarnya Lordnya lumayan keras juga sih. Dan ini udah masuk menit 13, sementara ya kita tahu Roger yang nggak kuat-kuat banget, tapi Council. The King akan coba cari di mana Keyboy berada. Lihat dengan Council yang gagal dilakukan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka masih bisa megang momentum ini. Dan satu hal yang mereka harus tahu, mereka juga nggak bisa terlalu target kepada Raka karena Ra udah punya Winter Crown. Iya, sama-sama udah punya inilah ya perlindungannya masing-masing. Ya balik lagi untuk landing jauh yang nggak bisa dikontrol juga. Ini bakal menjadi penentuan juga nih. Siapa yang lebih baik dari landing jauhnya itu bakal menjadi pressure tambahan di Lord kali ini. Namun Council kali ini Gaming dari Kairi mencoba untuk masuk ke dalam push satu persatu mencari di mana Ra berada. Ketika Ra muncul, informasi yang didapatkan ini akan coba dideliver ke Calvin Winata. Dan lihat Cloud Winata berhasil menghindari program yang diberikan dengan ada penalty zone. Mereka mencoba untuk bermain dengan santai. Mereka tim fight yang tidak mau terlalu terburu-buru, tapi pada saat sudah dikeluarkan soal Lutfi. Tim fight akan coba dipaksa oleh tim MP the King and the Gang mencoba untuk membuat Fnatic Onyx mundur, tapi nampaknya Fnatic Onyx membuat tim fightnya ini menjadi slow team fight supaya top lane mereka akan tetap masuk. Iya, sama-sama kehilangan Iya, flicker. dibikin slow team fight, Lim. Mereka nggak mau all in karena tarik ulur yang dilakukan tadi sama Fnatic Onyx. Sama-sama kehilangan flicker. Untuk kedua XP lane-nya, ini bisa dibilang setara lah. Lutfi dan juga Sorian Felix, dia nggak ada flicker, jadi nggak ada inisiator yang pasti. Mengandalkan Roamer dan Suns ini dari tadi, defense judgment-nya ini menggunakan timing yang benar-benar tepat. Bagus banget ya. Sehingga ya memang tadi tarik ulurnya jadi berjalan dengan baik tanpa buang flicker loh. Suns-nya nggak buang flicker sama sekali. Ya, itu dia. Slow team fight yang mengakibatkan
programnya dari Siusun ini mereka cancel. Yang tadinya dia mau all in loh. Tapi konsum gaming kembali terjadi. Dan Kairi yang ada di garis depan. Kalau Kairi terperangkap dan Kairi termerahkan. Mereka tidak memiliki power dari Retribution. Namun dipecat menuju ke Luffy. Oleh menuju ke Luffy. Semua jauh menuju para pasukan dari Fnatic Onyx. Dan bahkan di belakang sana para pasukan dari TMC Ilsun. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan damage yang diberikan oleh seorang Abby the King. Bahkan Kairi tumbang di best turret dari sana. One man situation dari cewek. Harus mulai di respect karena Abby the King. Dia tahu ada sosok Calvin Winata dengan Win of Nature-nya. Tapi kondisi untuk Fnatic Onyx ini tidak baik. Oh no, Fnatic Onyx mereka tertinggal sekitar 4.000 gold dengan Lord yang bisa diamankan juga oleh Siusun. Ini menjadi hal yang cukup buruk untuk teman-teman dari Fnatic Onyx, bahkan inner turret di bagian mid lane bisa dihancurkan juga. Immortal untuk Boxy the King. Ini pilihan terbaik karena dari tadi ketika Sans yang ngambil Divine Judgment, Boxy lah yang ditarget, tapi nyaris saja bisa di-trigger dari Immortal. Tapi kalian udah lihat sendiri, semakin kuat region lainnya. Mereka membuktikan negara-negara di luar Indonesia dan Filipina, mereka benar-benar berkembang dengan sangat pesat, Lim. Iya. Dengan item yang sudah siap juga, ready banget dari itemnya. Lord yang kali ini mulai dikawal dari arah mid lane, cukup berbahaya namun barrier cukup bagus. Kiboy beli waktu lagi dan lihat sih seperti apa dobrakan dari Siusun. Dobrakan yang coba dilakukan mereka di 3 lane berbeda, bahkan di arah mid lane mereka telah mendapatkan yang konsep game terjadi. Berarti Son untuk mendapatkan momentum dari belakang dengan tenaga cewek masih coba untuk bertahan dan Kairi di depan sana menjadi bola-bola dan warga. Damage yang instan membuat tim dari Fnatic Onyx mereka harus membalikkan kembali ke daan dan bahkan lihat di di following up dan bahkan ini bencana best turret of Fnatic Onyx ditumbangkan 2-0 tanpa balas. Oh no way, Indonesia satu tim